Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah mengalami satu masa, yaitu masa kesombongan. Masa di mana saya suka memamerkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada orang lain. Dan ini sebuah proses perjalanan yang disitulah Allah memproses, menggembleng diri saya untuk menuju pada satu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Satu sifat sombong saya yang waktu itu sempat muncul karena saya diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa membaca pikiran orang, ya, waktu itu, ya. Sekarang sudah tidak. Jadi dulu ketika ada teman datang, itu saya belum dia ngomong, dia datang itu saya sudah ngomong, kamu nanti akan ngomong begini lah, Janu datang ke sini untuk ini dan lain-lain. Saya baca, loh kok tahu? Saya bilang, wah aku sakti ya. Nah itu dulu sering seperti itu. Sampai saya mendapat teguran dari Allah. Saya ditegur, saya diberi satu pemahaman bahwa membaca pikiran orang itu banyak mudaratnya. Dan itu tidak boleh saya lakukan. Saya harus menjadi orang yang biasa-biasa saja, orang yang normal, orang yang pada umumnya. Jadi kalau ingin tahu apa yang dimaui seseorang, ya harus bertanya. Nah, tapi saya juga dulu tidak ngerti, kok bisa saya diberi kepekaan seperti itu. Itu apa yang saya lakukan? Ya saya nggak ngerti, tahu-tahu bisa seperti itu. Manfaat kita bisa membaca pikiran orang itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, kita mengetahui seseorang itu jujur atau tidak, seseorang itu tulus atau tidak pada kita. Dia ngomongnya apa, di pikirannya bilang apa, itu kita tahu. Jadi ngomongnya A, pikirannya bilang B, kita tahu. Maksud orang itu, maksudnya apa pada kita, sebelum dia ngomong kita udah tahu. Kita sudah bisa menangkap tanda-tanda itu. Jadi kalau ada seseorang mau menipu kita, kita bisa tahu karena apa? Allah sudah memberikan tanda. Kamu mau ditipu orang ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil sikap dan keputusan yang benar terhadap seseorang itu. Apa sikap kita terhadap orang lain? Apa sikap kita terhadap suami atau istri kita, terhadap anak, terhadap teman-teman sekitar. Yang ketiga, kita bisa membantu solusi, memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh seseorang. Dan banyaklah, manfaatnya banyak. Nah, karena waktu itu saya tidak ngerti, ya, tahu-tahu kelebihan membaca pikiran itu muncul. Bahkan ketika ada teman atau siapa yang telepon saya, apa yang dia ucapkan, kemudian apa yang dia pikirkan, itu sudah tertangkap. Pikirannya dengan ucapannya sama atau beda, itu sudah tertangkap. Sudah ngerti. Bahkan ketika dia cerita tentang temannya, begini. Nah, maksud dari temannya, tujuan sebenarnya dari temannya itu nantinya inginnya bagaimana, itu kita bisa menangkapnya. Nah, ini
Saya pikir setiap orang punya potensi itu, hanya kita bisa melatihnya atau enggak. Ya, kita mau berlatih enggak. Saya dulu nggak ngerti bagaimana sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa yang saya lakukan sampai Allah memberi kelebihan itu. Sehingga saya tidak bisa menularkan kelebihan ini untuk dilatih oleh orang lain. Nah, ternyata setelah saya introspeksi, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan apa yang dulu saya lakukan. Yang jelas yang pertama, kita harus lurus Allah ya. Lurus Allah dalam segala aktivitas kita. Kita latih zikir kita ya. Kalau kita di sini saya pakai zikir nafas sadar Allah. Pondasi dari zikir nafas sadar Allah yang level 1 memperluas kesadaran. Ini harus kita perkuat. Ya, kita perkuat bagaimana meluaskan kesadaran. Dan dibarengi dengan level 2-nya, yaitu sadar akan Sang Pencipta. Jadi kita meluaskan kesadaran, sekaligus kita harus dalam keadaan sadar Allah. Karena kalau tidak sadar Allah, jadinya nanti seperti saya, pernah tersesat gara-gara kelebihan itu. Jadi memperluas kesadaran itu ternyata bisa meningkatkan kepekaan, ketajaman kita, ketajaman intuisi, ketajaman penglihatan, pendengaran, penciuman, ketajaman dalam perkataan, ketajaman dalam pikiran, orang akan semakin cerdas. Itu jadi saya sarankan latihlah pondasi level 1, level 2 ini dengan benar dan istiqomah. Itu yang pertama. Kedua, saya dulu terbiasa memperhatikan lintasan pertama. Lintasan pertama. Jadi saya sebut saja lintasan pertama itu dari intuisi atau apa ya. Kalau ada seseorang datang, lintasan pertama apa? Nah, itu. Berikutnya ada lintasan kedua dan lain-lain, itu udah ada. Itu ngacau, itu sudah pikiran masuk. Karena lintasan pertama itu adalah lintasan yang datang begitu saja, ya, tanpa melalui pikiran. Mungkin intuisi ya, mungkin ya. Saya tidak tidak mendalami lebih jauh. Tapi yang jelas itu satu kesadaran, muncul dari satu kesadaran. Contoh nih, ketika ada orang datang, apa yang terlintas? Seret, itu apa? Dalam kesadaran kita. Misalnya ada orang datang, oh ini lintasan pertama, oh orang ini mau pinjam duit, mau digunakan untuk ini, ya itu udah. Berikutnya, kalau ada pikiran macam-macam, nah itu gangguan. Itu abaikan. Itu biasakan, ya, biasakan. Setiap saat biasakan. Dengan membiasakan, melatih artinya fokus pada lintasan pertama yang muncul itu. Nah, Allah akan berikan terus. Nanti ketika lintasan pertama itu muncul, nanti berikut-berikutnya akan mengikuti. Contoh nih, jadi ketika ada orang datang ngomong begini, ngomong A, B, C, D, itu lintasan pertama yang muncul apa? Oh, orang ini D, E, F, ya itu sudah. Kita latih terus.
Kalau masih belum cocok, berarti kita masih kurang tajam. DN-nya dilatih, zikir nafasnya diperkuat. Dengan begitu lama-lama, setiap orang datang, pikiran orang itu akan terbaca. Orang ini mau ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Kalau ngomongnya jujur, itu kita akan tahu. Karena apa? Kita nangkep dalamnya juga nangkep luarnya. Bahkan ketika teman kita menceritakan seseorang teman kita A bercerita tentang B, itu lintasan pertama yang muncul dalam benak kita tentang B itu apa? Itu insya Allah itu lintasan pertama yang spontanitas itu yang benar. Dan kalau sudah betul-betul peka, ya, kita tes, kita uji kebenarannya itu betul-betul akurat, maka satu, stop. Jangan pernah membaca pikiran orang. Artinya jangan mengungkapkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap seseorang, terhadap orang lain juga. Jangan pernah katakan, untuk diri sendiri saja. Karena itu rahasia Allah. Kita diberi ketajaman menangkap tanda. Itu adalah anugerah Allah yang tidak boleh dipamerkan. Karena apa? Karena banyak kita ketemu seseorang, datang ke rumah seseorang, belum apa-apa, dia sudah membaca pikiran orang di hadapan orang lain. Ketika dia ada orang lain mau datang, dia sudah ngomong, nanti akan ada orang datang sekitar jam sekian, keperluannya ini. Nah, itu jauh itu. Yang dari Allah tidak seperti itu. Itu berarti dari bisikan-bisikan, bukan dari tajamnya kepekaan kita, akibat dari kita lurus Allah, kita sadar Allah, kita ketauhidan kita murni, kemurnian ketauhidan kita, bukan dari itu, tapi dari yang lain. Ngasih tahu, dikasih nanti ini kita sampaikan ke orang lain. Karena sifat setan itu ingin pamer. Sifat setan itu sombong. Sifat setan itu ingin diakui bahwa aku lebih dibanding orang lain. Itu untuk peringatan diri kita agar kita tidak terjebak terhadap apa-apa yang kita anggap satu kelebihan orang lain. Belum tentu. Yang kita anggap kelebihan mungkin malah kesesatan. Maka kita harus hati-hati. Jadi cara melatihnya seperti itu. Yang pertama, perkuat kesadaran, memperluas sadaran level 1, level 2 dalam zikir nafas. Yang kedua, fokus pada lintasan pertama yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita. Fokus itu. Itu lakukan terus-menerus. Dan menurut saya juga nggak usah ingin, wah saya ingin bisa membaca pikiran orang. Nggak usah. Karena saya seperti itu juga dulu nggak ngerti. Hanya kebiasaan-kebiasaan itu yang saya lakukan. Apakah ini adalah rahasia? Saya pikir juga tidak. Ini hal yang ilmiah sekali. Hal yang biasa-biasa saja. Dan setiap orang punya potensi seperti itu. Diberikan oleh Allah potensi seperti itu. Jadi marilah kita
istiqomah dalam berzikir kepada Allah, kita terapkan, kita praktekkan zikir kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan amanah Allah, menjalankan perintah Allah berdasarkan tanda yang diberikan oleh Allah. Nah, dengan demikian kelebihan yang diberikan Allah pada diri kita itu akan bermanfaat bagi orang lain, akan menambah kemurnian ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tersesat atau tidak terjebak oleh kenyamanan-kenyamanan yang diberikan oleh Allah. Karena itu akan menjadi penutup ketauhidan. Kita nggak jadi ke Allah, kita asyik pada kenyamanan-kenyamanan ini. Dan disitulah kesempatan setan untuk masuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.